pagi semuanya. Selamat datang di kelas saya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Baiklah. Sebelum saya memulai pelajaran pada hari ini, saya akan absensi terlebih dahulu. Semua, Bu. Anak-anak, kita mulai dengan gambar yang satu ini. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Banjir, Bu. Menurut kalian, apa hubungan gambar ini dengan materi hari ini? Belum tahu, Bu. Gambar ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke anak-anak, kita akan mempelajari buku ini. Lah, buku ini apakah kalian membawa bukunya masing-masing yang sudah Ibu perintahkan? Sudah, Bu. Maaf, Bu, saya tidak bawa buku. Ya sudah, yang belum bawa buku bergabung dengan temannya ya. Ya, Bu. Oke, silakan kalian buka buku kalian pada bab 1 materi tentang elektrolit dan non-elektrolit. Silakan. Anak-anak, Ibu akan membagi kalian kepada 2 kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan kertas ini bergambar banjir tadi. Kemudian kan ada permasalahan di belakang gambar tersebut. Silakan dipecahkan atau diselesaikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian dipresentasikan. Setiap kelompok itu mempresentasikan 2 anak. Kemudian setelah dipresentasikan kita diskusikan ketika ada teman yang salah. Dari gambar ini silakan kalian buat laporan. Kemudian setelah dibuat laporan, apakah ada hubungan dari banjir tersebut dengan larutan elektrolit? Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Setelah itu, mari kalian akan mempresentasikan hasil laporan kalian, yaitu 2 anak untuk maju ke depan. Kemudian dipresentasikan dan didiskusikan bersama-sama. Ya, betul sekali. Silahkan kalian duduk. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa mengapa pada saat banjir itu semua arus listrik harus dimatikan, karena air merupakan larutan elektrolit. Nah, di mana larutan ini dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Sehingga apabila nyala lampu itu tidak dimatikan, pasti semua warga di situ akan tersengat oleh listrik. Jadi gitu ya kesimpulannya. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan berdasarkan sifat daya hantar listrik, larutan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada larutan elektrolit, yang kedua ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu merupakan suatu larutan di mana dia akan menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Terus mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Nah, di dalam larutan itu terkandung atom-atom atau kumpulan atom, di mana kumpulan atom itu memiliki muatan listrik dan dapat bergerak dengan bebas, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, baik, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat itu dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, sehingga saat diuji dengan alat penguji elektrolit itu akan menghasilkan nyala lampu yang terang dan terdapat banyak gelembung gas. Nah, untuk alfa dari larutan elektrolit kuat ini sama dengan 1. Selanjutnya ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah itu juga dapat menghantarkan arus listrik, tapi dengan lemah ya. Sehingga apabila diuji itu akan menghasilkan sedikit gelembung gas dan nyala lampunya itu akan redup.
Untuk derajat ionisasi dari elektrolit lemah ini 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Contohnya itu bisa dilihat di situ ya. Elektrolit kuat itu ada HCl, HBr, Hi, dan seterusnya. Untuk yang elektrolit lemah contohnya ada HNO2, H3PO3, H3PO4, dan seterusnya. Kalau yang non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga apabila diuji dengan alat penguji elektrolit itu tidak akan menghasilkan nyala lampu dan juga tidak terdapat gelembung gas. Untuk alfanya itu sama dengan 0. Contohnya itu ada glukosa, urea, etanol, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada jenis ikatan. Nah, jenis ikatan dalam larutan elektrolit ya dan non-elektrolit. Yang pertama ada senyawa ion. Senyawa ion ini memiliki ikatan ion. Ikatan ini terbentuk antara ikatan logam sama ikatan non-logam. Nah, ikatan ion ini dapat menghantarkan arus listrik ketika dilelehkan atau dilarutkan dalam air. Dan senyawa ion ini termasuk ke elektrolit kuat karena mengalami ionisasi yang sempurna. Untuk contohnya itu di situ sudah tertulis ada NaOH, NaCl, CaOH2, dan lain-lain. Senyawa yang kedua itu ada senyawa kovalen. Nah, kovalen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kovalen polar sama kovalen nonpolar. Untuk yang kovalen polar itu dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Jadi kovalen polar ini masih termasuk ke elektrolit ya, tapi mungkin elektrolit lemah. Contohnya itu ada CH3COOH, HBr, HCOOH, dan lain-lain. Yang kedua itu ada senyawa kovalen nonpolar. Nah, senyawa kovalen nonpolar ini memiliki ikatan yang sangat kuat sehingga ketika dilarutkan dalam air itu tidak terjadi atau tidak terionisasi. Nah, karena tidak terionisasi, jadi kovalen nonpolar ini masuk ke dalam senyawa non-elektrolit. Nah, contohnya itu ada F2, Cl2, I2, dan lain-lain. Bisa dilihat ya, di situ sudah lengkap, sudah ada contoh-contohnya juga, bisa dibaca. Nah, untuk latihan soal ini nomor 1 sampai 5 silakan dikerjakan ya untuk latihan di rumah. Nah, baik, karena ini waktunya sudah habis, jadi baik, pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit merupakan suatu larutan di mana dia akan menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan suatu larutan di mana dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, jadi larutan elektrolit kuat itu dapat menghasilkan gelembung udara dan lampunya itu dapat menyala dengan terang. Sedangkan yang elektrolit lemah itu menghasilkan gelembung udara juga, tapi lampu itu menyala dengan redup. Sedangkan yang non elektrolit tidak ada gelembung udara dan juga tidak menghasilkan nyala lampu. Nah, baik, mungkin pelajaran hari ini cukup sekian ya. Sebelum Ibu akhiri, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Baik, jangan lupa terus belajar ya, karena akan ada banyak keajaiban yang datang jika kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Terus dipelajari bab ini dan juga bab selanjutnya juga harus dipelajari. Baik, Bu. Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi